Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan melakukan pembelajaran kokurikuler. Sebelum kami mulai kegiatan kami pada hari ini, perkenalkan, nama saya Zafran Saleh dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Afriasa dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Depareza dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Kiara Gina dari Perita dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Lipa dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Dalusa. Selamat menyaksikan kegiatan kami pada hari ini. Dadah! Sekarang kami telah bersama Pak Aman. Mari kita wawancarai tentang wisata edukasi. Selamat pagi Pak Aman. Ya, selamat pagi, Nak. Bolehkah kami mewawancarai Bapak sebentar? Ya, boleh. Oke, Pak. Pertanyaan pertama, apa tujuan dan manfaat Bapak mengadakan pembelajaran kokurikuler? Ya, manfaat dan tujuan kegiatan kokurikuler ini, terutama ini bagian di wisata edukasi. Nah, di mana nanti anak-anak bisa mengetahui tentang sejarah yang ada di Kota Palembang, di mana kita di sini ambil tempatnya di Taman Purbakala Sriwijaya. Nah, di mana nanti anak-anak akan mengetahui bentuk sejarah, kemudian juga bentuk-bentuk peninggalan dan fosil-fosil yang ada di Kota Palembang, terutama di Taman Purbakala Sriwijaya ini. Tidak hanya itu, Nak, nanti juga kalian akan kami ajak ke jalan-jalan atau berwisata ke Bait Al-Quran Al-Akbar. Nah, di situ nanti kalian mengetahui bentuk ataupun contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang bentuk raksasa itu. Nah, nanti kalian akan sangat tertarik, terutama untuk berwisata di sini, karena agar kalian memiliki nuansa baru, gitu ya, agar lebih mengetahui tentang pengetahuan baik itu sejarah peninggalan di Kota Palembang dan juga salah satu wisata religi yang ada di Kota Palembang. Itu saja. Lalu apa alasan Bapak memilih lokasi kokurikuler pada tahun ini? Alasan Bapak memilih tempat di wisata ini, terutama di wisata Taman Purbakala Sriwijaya dan juga Bait Al-Quran Al-Akbar, di sini adalah lokasi yang tentunya berbeda dengan lokasi-lokasi yang sebelumnya. Nah, biasanya kami kemarin itu mengajak siswa untuk berwisata ke Museum Balaputra Dewa. Nah, tahun ini agar lebih tambah pengetahuan tentang sejarah, tentang tempat religi yang ada di Kota Palembang ini, tentunya kami memilih alasan, makanya kami memilih tempat wisata Taman Purbakala dan juga Bait Al-Quran Al-Akbar ini. Jadi alasannya tadi agar berbeda dengan tahun yang kemarin. Terima kasih Pak Aman atas jawaban dan waktunya. Ya, sama-sama. Nah, Sobat Pemda, kita telah menyaksikan wawancara Pak Aman. Kita juga telah mengetahui apa tujuan dan manfaat pembelajaran kokurikuler menurut Pak Aman. Daripada menunggu lama-lama lagi, marilah kita saksikan kegiatan kokurikuler kami hari ini. Dadah! Dadah! Sekarang kita sudah sampai di Al-Quran Al-Akbar. Selamat datang Bapak Ibu Guru, anak sekalian dari SMP Latra Mandiri Pelaju. Nah, Sobat Pemda, kita sudah bersama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari SMP Patra Mandiri 2 Palembang. Meminta izin kepada Bapak untuk kami wawancara. Apakah Bapak bersedia? Oke, sebelumnya boleh ke Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Bapak Satoni. Di sini kami sebagai pemandu atau baik lokal dari Bait Al-Quran Al-Akbar Gambus Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
sini sehari-hari menjelaskan seperti adik-adik ini secara singkat dalam pembuatan anti di sini. Pak, boleh nggak diceritakan bagaimana sejarah Al-Quran Al-Akbar ini berdiri? Ya, jadi sejarah awal Ustadz membuat akun ini ada cerita sedikit aja. Mungkin anak-anak dari SD Patra Mandiri 2 Palembang pernah berkunjung di Palembang. Waktu itu Ustadz bersempat ini anak-anak membuat fotografi atau ornamen di Masjid Agung Palembang. Tapi waktu itu dia kerjakan di malam hari, dan siang hari dan siang hari pun ramai. Jadi suatu malam dia kecapean dan tidur dalam membaca itu ya. Nah, dalam tidurnya dia bermimpi untuk membaca Al-Quran. Jadi singkat cerita dalam pemahaman dibuatnya dengan menjadi surah Al-Fatihah. Itu dia membuat Al-Fatihah dengan mendapatkan apa? Memberikan cincin pernikahan istrinya. Karena anak-anak Ustaz awalnya bukan orang kaya, bukan pejabat, juga bukan pengusaha. Jadi disebut berjualan tempe, karena membuat orang Jawa, guru ngaji dan seorang membalik atas orang tua. Tetapi anak-anak sekalian percaya berzina, dia pernah menjabat, dia berdiri oleh masa periode, anggota di PRRI 2 periode, dia juga mandiri dan pembina pondok pesantren, kemudian di misalnya anak akhirah jadi beliau ujung bangun atau motivasinya ada 3. Pertama, niatnya untuk mensiarkan agama Islam seperti ini supaya kita umat Islam di Palembang masyarakat itu pada umumnya Indonesia lebih mencintai atau menghargai Al-Quran. Yang kedua, beliau ingin meningkatkan pariwisata ya. Mungkin lebih satunya ini pariwisata religi. Yang ketiga, beliau ingin memiliki image atau citra kita orang Palembang. Karena nanti kita orang Palembang dianggap tidak terlalu jauh artinya anak Palembang nanti merampok, legal dan sebagainya. Tapi Ustaz membuktikan bahwa tradisi Palembang Selatan ini bisa juga berkarya berguna bagi masyarakat. Jadi ini asli karya untuk kita Palembang. Nah, jadi akhirnya ya pembuatannya karya untuk Palembang Utara. Tapi tadi pembuatannya akan dilakukan menggunakan kayu Sumatera Sumatera. Kenapa? Kalau boleh tahu apa saja kegiatan yang dilakukan di sini biasanya? Ya, jadi salah satu kegiatan kita sini banyak nah ya. Kadang-kadang kita ada kegiatan kami mencermati kepada usaha ya. Sholat jamaah tarawih sama lingkungan masyarakat kita dengan santri kita. Ada juga kalau sini pengajian rutin. Nah, tapi kalau kegiatan kita sehari-hari ya seperti ini. Kalau kita ada kadang-kadang anak-anak jadi PAUD TK itu ambil kasih sini untuk apa? Mewarnai lomba lah seperti itu kan. Jadi luar biasa memang banyak manfaatnya di sini. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya dan informasi yang sudah diberikan kepada kami dan sudah meluangkan waktu sedikit untuk kami. Mohon maaf kalau kami mewawancarai Bapak ada kata-kata yang tidak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga di sini sebagai pemandu atau Al-Quran mungkin penjelasan kurang lengkap, kurang sempurna, kami minta mohon maaf kepada anak sebesar-besarnya. Mungkin kami sebagai penulis ini benar kekurangan dan kehilapan, mohon dimaafkan dan batin. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pemda, kami sudah sampai di Al-Quran Al-Akbar. Dan kami akan memasuki ruang neraka. Ceritain di dalam itu ada apa? Perasaan kalian? Hai Sobat Pemda, di samping saya ini kita dapat melihat mereka adegan kalau kita nanti ada di neraka. Hawanya sangat panas dan menakutkan. Ayo cepat sekolah lagi mau belajar nih. Hai Sobat Pemda, sekarang kita sudah ada lagi di depan musuh. Ayo kita masuk. Wah, di sini banyak sekali gambaran-gambaran di surga. Di sini halnya adem. Ayo kita lanjut. Sobat Pemda, sekarang kita sudah masuk ke area ayat-ayat Al-Quran Al-Salam. Bisa kita lihat di sini banyak sekali ayat Al-Quran yang tertulis dan rapi dan sangat rapi. Nah, Sobat Pemda, sekarang waktunya kita melanjuti wisata kita ke Museum Purbakala. Terima kasih telah menyaksikan kita yang ada di Al-Quran Al-Akbar ini. Ayo kita lanjut, mari. Oke Sobat Pemda, sekarang kita sudah sampai di Museum Purbakala. Selamat menyaksikan kegiatan kami yang berada di Museum Purbakala. Kita sudah bersama staf yang ada di museum ini. Mari kita lalu jalan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kami dari SMP Patra Mandiri Palembang sedang melakukan kegiatan kurikuler. Jadi kami melakukan wawancara singkat.
Besar. Museum ini dulunya bernama Museum Taman Purbakala. Nah, sekarang berubah menjadi nama Museum Sriwijaya. Museum ini berdiri pada tanggal 22 Desember 1994 dan diresmikan renovasi total diresmikan pada tahun 2008 lalu. Manfaat sebagai pelajar merupakan sarana edukasi bagi peserta didik untuk menggali, mencari informasi tentang kerajaan-kerajaan pada kerajaan Sriwijaya pada masa lalu, dan juga menjadi media pusat pembelajaran bagi peserta didik atau murid-murid Kalian sudah tahu kan kapan berdirinya museum ini dan apa manfaat bagi pelajar datang ke sini. Ayo ikut kami untuk melihat sejarah-sejarah yang ada di museum ini. Nah, ini adalah salah satu patung peninggalan kerajaan Sriwijaya yang bernama Arka Buddha Sigunta yang berdimensi ukuran tinggi 2 meter 770 cm dan lebarnya 51 cm. Dan ini adalah salah satu patung peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yang bernama Arka Buddha Avalokiteswara. Dimensi ukurannya adalah tinggi 192 cm lalu lebarnya 50 cm. Nah, kami cuma bisa menjelaskan 2 objek peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya karena banyak sekali objek peninggalan kerajaan Sriwijaya. Mari ikuti kami ke tempat selanjutnya. Kami sudah sampai di destinasi terakhir kami. Nah, Sobat Pemda, kegiatan kami hari ini telah selesai. Inilah video kami. Mohon maaf dari kami tidak bisa memvideokan semua kegiatan kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudahlah, gak usah pakai angkot. Peninggalan tetapi juga nanti